Kan kasihan ya orang-orang yang itu yang dapat bantuan BPJS. Mereka kan selama ini bisa berobat. Ya. Terus apalagi yang sakit-sakit parah itu kan, Ya. itu loh tiba-tiba nggak bisa. Tragis kan? Jadi Tragis. udah datang rumah sakit, mau berobat. Ditolak. Nggak bisa, karena nggak terdaftar. Mungkin yang bikin kebijakan apa ngasal itu nggak mikir itu. Dampaknya sebagaimana gitu. Ya dia kalau sakit nggak perlu BPJS, duitnya banyak. Paling nggak dia bisa BPJS Mandiri ya. Mm-mm. Tapi pejabat jangan-jangan dibayarin juga. Habisin, Kak. Iyalah, daripada jengkel. Anggap kue ulang tahun. Kue tahun baru. Ini, Anggap. ini artinya kue, cuma jadinya beda kan bahannya sama. Oh iya, Mm-mm. Jadi sama aja. tapi ada kearifan lokal. Mm-mm. Jangan peduli sama hasil akhir, pedulilah pada bahan baku. Tadi jengkel kenapa kamu? Kan kasihan ya orang-orang yang apa itu yang dapat bantuan BPJS. Mereka kan selama ini bisa berobat. Ya, Terus apalagi yang sakit-sakit parah itu kan ya susah lah dibayangin mereka punya duit untuk berobat ketika sakitnya parah. ya. Itu loh tiba-tiba nggak bisa. Kan nggak jelas. Itu sih memang tragis kan? Jadi Tragis. nggak kebayang bagaimana pasien yang memang apalagi penyakit-penyakit berat ya, kayak yang penderita kanker yang butuh kemo, terus yang perlu cuci darah dan thalassemia, udah datang rumah sakit mau berobat, Ditolak. Nggak bisa, karena nggak terdaftar. Kan itu kenapa sih? Kok bisa gitu? yaitu ya mungkin paling ntar dianggap kesalahan, lalu minta maaf. Itu nyawa orang loh. Memang. Anak bangsa loh itu. Dan ya kemarin kita dipertontonkan ya bagaimana ya kita masih agak beruntung ya, ada pemimpin, ada menteri, ada wakil ketua DPR yang gercep lah ya. Jadi mereka langsung rapat, terus mereka juga langsung mutusin bahwa penerima bantuan iuran jaminan kesehatan itu PBIJK itu otomatis diperpanjang dulu. Ya kan? Ya waktu itu kan ada pertemuan, ada Pak Dasko, ada Pak Purbaya, Mas Pur. Mas Pur. Dan ada teman masnya, Apa? Saifullah Yusuf, Kusipul. Gus Ipul. Nggak tahu pola logikanya kayak gimana itu. Sekiri-kirinya orang itu tetap kalau dia lahir di sini berarti anak bangsa. Iya, Biarpun dia kere. Dan istilahnya kan katanya Indonesia ini ya serba nggak kekurangan lah ya. Indonesia itu kaya ya. Cuman Itu mesti kata pejabat. enggak ya memang faktanya gitulah. Ya. Cuman kan tragisnya kalau sampai ada orang mati karena miskin. Nah, Bukan karena sakit, cuman karena miskin, itu lebih tragis gitu loh. Ya kemarin kan Pak Pur, Mas Pur, sampai ngamuk ya. ngamuk dia. Kan aku ngikutin tuh Nah, gimana tuh? di media sosial. Dia bilang, nah kalau gini kan artinya negara yang dirugikan, citra negara jadi jelek. Iya, Seolah-olah negara itu nggak mau bayarin iuran PBI untuk rakyatnya kan. Iya, Mungkin yang bikin kebijakan apa ngasal itu nggak mikir itu dampaknya sebagaimana gitu. Ya dia kalau sakit nggak perlu BPJS, duitnya banyak. paling nggak dia bisa BPJS Mandiri ya. Mm-mm. Tapi pejabat jangan-jangan dibayarin juga. Nah itu lebih jauh lagi itu Lebih jauh lagi, empatinya sama rakyat kere.
Padahal tugasnya pejabat itu ngurusin. ngayomi, ngurusin, memperhatikan rakyatnya. Kemarin kan Pak Pur sampai bilang apa? Mengistilahkan konyol ya. Konyol. Setuju aku sama Mas Pur itu. Iya, kapan sih kita nggak setuju Mas Pur ya? Oh iya, Mas Pur. Jadi Mas Pur. itu apa istilahnya negara jadi merugi 2 kali. Karena pertama dia citranya ambruk, ya kan? Karena dianggap wah ini negara nggak mau bayar, negara dianggap lalai, negara dianggap apa kan? Nah terus kedua duit keluar, duit tetap keluar gitu loh. Jadi makanya Mas Pur kemarin sampai mungkin udah kesel kali ya. Ya iyalah. Ya, seorang level menteri di rapat resmi dengan pimpinan DPR sampai mengeluarkan, cuman itu ditujukan ke siapa? Yang konyol siapa? Aku paham itu. Gimana? Kita nggak secara nggak usah mikir tinggi-tinggi, nggak usah pinter-pinter, paham itu maksudnya ke siapa. Yang megang data lah. Oh gitu ya? Yang bikin penyesuaian itu. Bikin penyesuaian kok tiba-tiba. Coba kalau misal dia dikasih tahu, Pak besok harus Reaktivasi. reaktivasi, mumet lah. Lah kan orang-orang di kampung yang di kota juga, tapi ketika mereka ya mohon maaf ekonominya nggak mampu, mereka pikirannya itu jangankan untuk bersiap untuk 5 tahun ke depan, untuk besok aja mereka belum siap. Ya. Bangun pagi apa nih siang ini kan? Mereka belum ada, yang ngeblank aja gitu, menjalani hidup. Ya memang pejabat-pejabat itu yang bikin peraturan itu ya, nggak pernah kere kali ya. Mungkin kan ada orang-orang memang yang selalu gagal kere kan, gagal dia menjadi kere. Karena dia di atas terus. Dan jadi di media Indonesia itu ada mewawancarai juga unsur pemerintah desa. Saya lupa di Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu dia cerita, jadi mereka juga kesulitan. Jadi mereka tidak punya data masyarakat yang dicabut dan perlu reaktivasi. Sehingga pemerintah desa juga tidak bisa mensosialisasikan. Istilahnya mendampingi warganya, kamu aktivasinya kayak gini, kamu udah nggak masuk lagi ke daftar yang PBIJK, jadi kamu ini kalau mau ngurus ini, kalau mau bayar sendiri ini. Gitu. Ya, itu jadi pemerintah desa nggak punya. Bukan absurd gitu loh. Yang punya siapa ya? Masuk kementerian yang ada embel-embel sosial, lemah sosialisasinya. Sosialisasi kan lemah. Ya kan sosialisasi itu bukan dari asal kata sosial. Kan mirip. Mirip ya. Oh. Dan sewajarnya dan pasti hampir di semua kementerian kan ada pos anggaran sosialisasi sebenarnya kan. Dan setiap kebijakan itu ya memang harus disosialisasikan. Jadi pembuatannya aja itu sudah diwajibkan MK untuk ada keterlibatan masyarakat yang berkualitas kan. Masa produknya nggak disampaikan? Apalagi ini berkenaan dengan nyawa, mikir gitu loh. Mikir di pejabat. Ya mungkin tidak semua lah, kan terbukti kemarin banyak juga pejabat yang mikir. Ya berarti yang itu khusus untuk pejabatnya nggak mikir. Wah, khusus yang pejabat tidak mikir ya. Ada itu. Ada ya? Ada. Jadi ya kan, ya itu kemarin makanya lega sih jadi ketika lihat rapat itu ya. Ada Pak Dasko, ada Mas Pur. Akhirnya lega, langsung ngambil kebijakan yang cepat, lalu diundur ya kan. Toh juga negara tidak dirugikan karena yang dikeluarkan ya segitu-segitu juga ya kan. Yang penting tahapannya nih loh yang diselesaikan gitu loh. Dan mau cuci darah udah kesakitan, besok aja Bu, Anda belum reaktivasi dulu. Nggak jelas. Coba kalau nanti yang bikin peraturan itu ya, kalau misal ini amit-amit nih, amit-amit, pas kecelakaan, oh jangan ditolongin dulu biar dia tahu rasa kan. Terus ada menteri juga yang bilang rumah sakit tidak boleh menolak pasien BPJS. Iya dong. Maksudnya itu selamatin dulu, nanti kalau misal nggak
nggak mampu bayar, ya diurus skemanya. Cuman gimana rumah sakit mau menerima kalau ternyata BPJS-nya dicabut kan? Kan di situ problemnya. Oh iya, iya, dia nggak punya itu ya? Iya, Kan udah nggak aktif lagi. udah dinonaktifkan. Mungkin diterima aja di bangsal. Iya apa? Ya rumah sakit sih banyak udah seperti itu kan. Dan BPJS juga kita yakini sebenarnya juga pengen aja gitu, nggak ada masalah. Cuman ini kan permasalahannya dari di luar ke BPJS-an. Ini kan permasalahan data masyarakat miskin kan. Jadi katanya ini perubahan karena 11 juta yang dicabut itu karena ada orang yang dulunya dikategorikan desil paling bawah di tingkat kemiskinan itu sudah tidak miskin sehingga perlu update data lah. Maksudnya mungkin baik ya? Baik nggak? Ya maksudnya baik untuk menjamin tepat sasaran, tapi ya nggak gitu caranya. Kan ini setingkat kementerian yang aku yakin Pak Prabowo itu milih menteri itu udah menteri-menteri pinter lah. Iya. Pak Prabowo milih yang bagus gitu Iya. kan. Tapi yo jadi kayak gitu itu loh. Ya, dan akhirnya jadi kayak menyerang pemerintahan Prabowo sendiri kan jadinya kalau menurut logika ya Pak Purbaya ya. Iya kasihan lah. Artinya siapa yang kena? Pak Prabowo kan. Prabowo juga ujungnya karena dianggap Wah Pak Prabowo nggak perhatian sama rakyat kan gitu. iya jadinya kan persepsinya bisa seperti itu yang disayangkan. Ya selain masalah persepsi tentu ya itu yang utama masalah nyawa. Nyawa itu lebih penting gitu loh. Bisa bikin kebijakan. Nggak kebayang udah ngantri di depan ini ya kan, depan klinik, depan apa ya kan dia butuh cuci darah rutin. Ini mohon maaf, kalau biasanya yang masyarakat kiri, yang penerima PBI. PBIJK, itu naik mobil aja jarang. Iya. Itu kalau sakit ya wes lah, diada-adain, gimana bisa transportasinya ke rumah sakit. Gitu. Sampai sana, nggak diterima. Zong. Pada kesakitan. Ya kalau dia, ya susah lah ini ngomong, ini memang yang bikin kebijakan nggak pernah sakit terus pas nggak punya duit gitu loh. Ya mungkin yang buat kebijakan itu tadi itu jadi nggak pernah susah mungkin. Nah, Ya kan. Dia ketika misalnya harus sakit dirawat itu langsung jus. iya, nggak nelpon siapa, ini tolong disediain duit segini saya sakit tuh. Ah, Nah kalau masyarakat yang miskin, menelpon siapa? nggak ada yang tahu. Nggak ada. Dan ya itu bagaimana mereka bisa gimana sih reaktivasi jadi ya ketika heboh ini di awal kan itu. Ketika orang misalnya nih yang dikatakan tidak aktif karena belum membayar, mau membayar juga nggak bisa ternyata. Iya, wong datanya udah di hold. Iya makanya serba salah sih jadi cuman nggak tahu lah salah siapa. Kita doain pejabatnya tobat, nggak bikin kisruh lagi. Oh sering bikin kisruh. Kayaknya dia setiap dia ada kisruh. Oh gitu ya. Cirinya dia tuh ya berarti kekuatan atau kelemahan itu. Duh, trademark. Oh. Trademark, udah ada labelnya. Dia datang tusuk. Ah. Dah balik. Ya penting sehat-sehat terus kita kan. Ya dan ya tuh sudah agak bisa bernapas lega ya. Nah itu terima kasih untuk Mas Pur, Pak Dasko. Iya. Nah itu yang benar dari pejabat itu kayak gitu, jadi pemimpin kayak gitu. Itu namanya pro rakyat dan apalagi kan Presiden sudah berulang kali kan sampai di Rapim TNI kemarin dia Pak Presiden menegaskan bahwa TNI Polri harus profesional dan dekat dengan rakyat. Nah, utamanya itu rakyatnya. Makanya itu Pejabat. Balik. nggak berobat toh. Enggak. Orang miskin dilarang sakit. Sakit memang mahal.